Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya memperkenalkan nama saya dengan Fakultas Alim Perbidang Nusantara Pendidikan Sinta menempuh masuk ke program. Tujuan saya di sini membuat video untuk memenuhi syarat, yaitu sertifikasi dosen. Di sini akan saya uraikan kepada diri saya bahwasanya untuk program mata kuliah saya ini adalah di web program. Di sini akan saya menceritakan lebih jauh kembali, yaitu awal mula adalah sebuah program ini adalah untuk mengacu anak-anak supaya lebih memahami dari pembuatan program dan membuat flowchart, karena itu sejalan daripada program yang akan dibawa. Flowchart ini adalah untuk diagram atau jalur daripada pemrograman, yaitu software. Untuk itu maka di sini akan saya jelaskan kembali apa itu di web program. Di sini kita diajarkan cara membuat program, terutama untuk membuat subjek atau objek yang dimana akan kita uraikan untuk membuat aplikasi yang tidak kita. Di sini saya ingin menggunakan ini kepada adik-adik supaya nanti program ini benar-benar dipahami. Dan di sini akan saya sampaikan di mana adik-adik supaya lebih mengerti dan memahami di dalam program ini. Di setiap program ini memang adik-adik harus bisa mandiri membuat wawasan sendiri sebelum kita melanjut daripada program. Di dalam satu web program ini, terutama adik-adik harus mengenal apa itu JavaScript, HTML, dan pembuatan C++. Jadi semua adalah mengacu untuk program-program yang akan kita buat di dalam web. Maka dengan itu di sini akan lebih jelas nanti di praktek akan dijelaskan kepada adik-adik mahasiswa yang mana nanti lebih memahami di dalam program. Dan di sini program-program ini banyak, yaitu yang membuat supaya adik-adik lebih memahami, karena di sini program web ini adalah program aplikasi khusus untuk merancang sebuah sistem aplikasi. Dan di sini nanti akan diajarkan adik-adik yang pertama adalah dasar coding. Coding ini adalah sebuah acuan untuk membuat program. Jadi di sini lebih jelas lagi, nanti kita jelaskan lagi kepada adik-adik itu aplikasi, yaitu web. Dan web program ini adalah suatu aplikasi yang dibentuk khusus untuk perancangan sistem pembuatan program-program lain seperti VBNet dan yang selain itu pasti ada program-program yang menyangkut dari program tersebut. Di sini program adik-adik akan saya jelaskan apa itu pengertian flowchart. Nah, flowchart itu adalah diagram yang kita buat sebuah program supaya di dalam flowchart itu ada program-program susunan yang benar, supaya lebih jelas nanti di prakteknya akan saya jelaskan apa itu flowchart dan program. Dan di sini adik-adik lebih mengenal lagi bahwasanya di dalam program ini memberikan wawasan yang lebih luas. Nah, kemudian daripada itu perhatikan dulu potong. Durasi daripada waktu yang diberikan adalah lebih kurang 30 menit untuk program kita ini.
Di sini saya ingin memberikan pengantaran daripada program, bahwasanya program web ini adalah suatu program yang perancangan suatu sistem. Jadi di sini akan dijelaskan lebih lanjut untuk pengertian daripada web, gimana untuk mengerti dari step by step untuk membuat programnya. Di sini untuk adik-adik supaya lebih memahami, yaitu program yang akan dibuatkan adalah pembuatan buat contoh sampel formulir, yaitu terdiri daripada program. Nanti di situ akan ditampilkan program susun daripada pembuatan formulir, seperti formulir barang, bagaimana cara membuat programnya. Nah, itu akan diajukan atau diinformasi atau diberitahukan kepada adik-adik supaya lebih menguasai. Karena di dalam hal ini, kalau tidak bisa mengatur, memahami, maka programnya tidak bisa terlaksana dengan baik. Maka dengan itu adik-adik supaya nanti kepada adik-adik supaya lebih menguasai dimanakah itu penyampaian. Karena setiap dosen boleh memberikan penyampaian lebih memahami anak. Karena setiap anak didik ini kalau nggak disampaikan dengan baik, maka dia tidak mengerti. Makanya kita di sini menjelaskan dengan rinci kepada adik-adik bahwasanya program ini adalah suatu program yang harus ditekuni. Semua adik-adik harus ada niat belajar, yaitu niat untuk memahami. Karena di dalam hal ini untuk program-program yang lain sama. Itu program adalah sebuah rancangan daripada sistem. Jadi di sini akan dijelaskan dari tadi untuk pemrograman ini, web ini adalah luas. Jadi program ini adalah mengacu daripada pembuatan data-data, seperti membuat selain daripada formulir, membuat lapor nilai, lapor lain, itu pun harus dipelajari. Di sini akan saya jelaskan kembali kepada adik-adik supaya nanti lebih akurat menguasai. Ya, saya sampaikan ini adalah supaya adik mahasiswa lebih memahami trik-trik jalannya suatu program. Di sini program ini akan mengacu untuk adik-adik supaya mengembangkan program-program ini, dimana supaya adik mengerti dan membuat wawasan lain. Ibaratnya wawasan lain itu adalah membuat program seperti membuat data isi atau data nilai atau itu adalah dibuat dari program. Karena program ini adalah suatu aplikasi untuk bahasa programnya dan tampilan yang lebih sempurna. Nah, di sini saya jelas kembali bahwasanya di sini saya sampaikan kepada adik-adik adalah untuk mengacu daripada pemrograman web kita. Di sini adik-adik lebih kemudian di penguasaan diri dan praktek desa. Dan program lanjutnya nanti akan kita pelajari JavaScript. JavaScript ini adalah untuk membuat program daripada aplikasi di web. Dari satu program yang lain, di sini akan saya ambil kembali kesimpulan bahwasanya adik-adik di sini nanti akan saya jelaskan untuk jalannya program itu kita gunakan, yaitu setelah ada program kita buat flowchart supaya ada sejalan. Dimana buat program itu pasti ada flowchart adalah sebagai jalannya suatu program. Di sini akan saya jelaskan kembali, yaitu pembuatan step by step untuk program. Di dalam C++ ataupun di HTML itu akan diajarkan untuk pembuatan program yang bisa. Di sini lebih jauh mengambil dari kesimpulan itu baik penyampaian kepada adik-adik supaya lebih mengerti dan memahami. Jadi kalau program ini bukan sembarangan kita buat saja, dan di situ nanti pasti akan ada kesalahan. Kesalahan itulah sebagai acuan kita supaya mengerti. Nah, berarti supaya kita bahwasanya bahasa program itu kita tahu stepnya, di mana kesalahannya dan di mana perjalanan kita sampai di hasilnya seperti itu.
Dengan itu maka saya akan jelaskan kepada adik-adik bahwasanya program-program ini adalah program khusus untuk pembuatan aplikasi di sekolah-sekolah yang membuat web, yaitu seperti program-program PPL itu adalah sebuah program rekayasa program khusus untuk membuat coding di dalam program web. Maka dengan itu saya ingin mengatakan kepada adik-adik supaya lebih jelas, jika adik-adik yang kelas nanti bisa sampaikan kepada saya sebagai dosennya untuk menjelaskan untuk program tersebut. Untuk dari itu saya ingin menyampaikan sekali kepada adik-adik bahwasanya untuk aplikasi ini yang harus bisa memahami susun daripada sebuah program yang akan kita sampaikan kepada adik-adik nanti. Program ini adalah salah satu program yang akan kita bentuk kepada adik-adik supaya di dalam step by step itu mengantar dengan program ini. Program adalah suatu acuan untuk pembuatan coding, dan di sini akan ada pelajari gimana cara membuat coding dan menyampaikan dengan aspirasi praktek kepada adik-adik. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali bahwa coding ini adalah step seperti program susun. Di dalamnya ada beberapa instruksi yang akan nanti kita uraikan di dalamnya. Untuk itu, maka saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwasanya bahasa program ini adalah bahasa yang akan dipahami dan dimengerti. Dan di sini makanya adik-adik disampaikan bahwasanya program nanti yang kita buat adalah program yang akan kita sempurnakan di dalam pembuatan aplikasi web program, yaitu di dalam pembuatan daripada JavaScript. JavaScript itu adalah termasuk program lanjutan daripada web. Nah, demikian kita sampai kepada adik-adik bahwasanya untuk program ini kita kasih dengan aplikasi Oke. Untuk itu di sini akan saya jelaskan kembali untuk program ini. Mungkin di sini akan lebih lanjut. Program ini adalah acuan daripada program web. Ini adalah aplikasi khusus untuk adik-adik yang mempelajari di dalam program. Yang pertama di sini akan diajarkan yaitu program daripada JavaScript atau C++ dan di situ HTML. HTML membantu untuk membuat program pada adik-adik. Nanti di mana nanti program ini kalau sudah dibuat nanti alhamdulillah langsung kita jalankan dan nampak hasil daripada yang kita buat program tadi seperti subjek kita buat subjek dulu atau bagaimana supaya tampilan itu lebih sempurna. Nah di sini akan lebih uraiannya nanti di bagian praktik kita jelaskan kembali. Di sini saya hanya menyampaikan pengantar daripada program yang akan kita buat, yaitu program ini. Dan di sini akan lebih mengerti paparannya dan akan kita sampaikan kepada adik-adik lebih dominan dan menguasai bagaimana cara jalannya suatu program yang awalnya adalah membentuk suatu susunan draft daripada programnya. Nanti setelah itu maka kita dapat hasil yang maksimal setelah kita susun dari data-data yang akurat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan adik-adik semua berkata dan tetapi kesehatan tapi mudah daripada dilakukan. Di sini Bapak ingin menyampaikan tentang daripada web program.
Nah, di sini jadi pelajari bagaimana dasar coding cara mengajarkan. Nah, di sini ingin lebih lanjut kembali menjelaskan apa itu pengertian coding dan apa itu pengertian daripada JavaScript, kemudian C++, HTML dan lain-lain. Itu acuan daripada program itu. Dan kemudian di situ ada kita lebih harus memahami flowchart. Apa itu pengertian flowchart? Flowchart ini nanti kita jelaskan apa penjabarannya. Dan pertama di sini adalah untuk si pembuatan program. Awal buat program ini kamu susun dulu program yang baru bisa berhasil. Kalau di dalam program ini adalah sebuah program yang sempurna sebenarnya. Tampilannya lebih cantik. Tergantung kita mau buat apa, contoh membuat formulir pendaftaran atau membuat daftar nilai atau membuat daftar gaji, semua itu ada pada di program. Jadi awalnya kita harus bisa memahami dia apa yang dikenakan nanti secara tulisan atau lebih memahami. Dan yang kurang jelas nanti akan menjadi pertanyaan kembali di dalam program. Jadi kalau kita misalnya kurang paham di dalam membuat program itu harus kita bertanya kepada siapa maksudnya supaya ada adik-adik lebih memahami. Karena di sini kita belajar memahami dan mengerti dan bisa kita nanti akan membuat suatu program. Jadi maka di sini adik-adik akan di pemahaman dari mana yang disampaikan oleh dosennya supaya adik-adik lebih mengerti. Nah di sini program daripada web ini ada program web 1 dan ada program web 2 bahkan terakhir web 3. Ini semua di terakhir nanti adalah di JavaScript. Dan pertama kamu akan belajar di dalam kode itu adalah mengenai HTML dan digunakan lagi program-program step by step lainnya itu dalam subprogram-program itulah nanti akan kita jalankan hasilnya gimana di dalam itu. Makanya kita buat suatu aplikasi contoh adik pilih ya. Dulu ada mahasiswa saya karena dia program saya sampaikan dengan bagus dengan baik, tapi dia pikirannya itu kurang baik. Kenapa? Entah kita mana-mana. Setelah dia pelajari dia paham, dia jumpai saya, gimana? Pak Esen gimana? Nah, ini dia lebih menguasai. Enak rupanya program kita. Itu program sekarang, makanya kita harus benar-benar memahami di dalam suatu program. Nah, jadi makanya program kita ini adalah program mengembangkan wawasan cara berpikir. Jadi sebenarnya bagus kalau Anda mengerti dan ikuti. Nah kemudian dari segi ini kita kan buat susunan program, ya kan Anda harus bisa memahami apa itu namanya C++ dan lain-lain. Nah di sini sudah itu semua sudah, dan situ nanti ada tempat program-program yang akan kita jalankan. Ya. Ini hanya kita memberikan kondisi untuk bagaimana program kita yang akan kita pahami. Dan di sini adakah sampai sejauh ini yang mau ditanyakan kepada adik-adik? Silakan. Ini. Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Apa arti flowchart, Pak? Ya, oke, terima kasih itu kembali. Pengembangan daripada program ini kita harus ada jalur dari namanya flowchart. Flowchart ini adalah gambarnya jalur suatu program. Jadi program itu dia ada di dalam flowchart skema. Di dalam skema flowchart itulah nanti nampak dari bagian mulai, kemudian variabel awal, kemudian ada logika, kemudian ekspresinya, kemudian ada hasilnya. Jadi itulah jalan dari program. Jadi kita buat start, proses, kemudian logika, di situ nanti bisa bahas. Jadi skema itu ada gambaran. Jadi itulah maksudnya kepada proses. Proses itu gambar jalan suatu proses. Jadi itu adik-adik itu harus mengerti itu pengertian proses. Nah di sini program-program yang lain sama, ya seperti program-program PD, program-program Unix, program
pasca bola sama pembahasannya. Cuma di sana cara pengerjaannya agak berbeda. Ya, kalau namanya program tujuannya satu, yaitu membuat aplikasi. Bagaimana mau kita buat program yang canggih? Gimana supaya kita membuat adik-adik itu membuat tampilan yang bagus? Nah, itu di dalam program itu. Dan itu satu itu bahasa harus dipahami. Ya, itulah pengertian supaya lebih menjelaskan. Jadi saat ini terima kasih sudah hadir semua adik-adik untuk di mata kuliah saya. Tapi program dan mata kuliah. Ini ada penyampaian kepada adik-adik ya, tolong ini nanti disampaikan dan program-program aplikasi ini dan lebih awal kami lebih mengerti sampai ke akhirnya. Jadi ini mungkin yang saya sampaikan kepada adik-adik program-program ini. Adakah kira-kira adik-adik dalam program waktu ini? Ada? Tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada berarti adik-adik sudah bisa memahami jalannya suatu program dan pembuatan program ini bukan susah. Sebenarnya kalau diikuti ada niat. Kita kalau kuliah harus ada niat dan kemauan. Kalau ada niat dan kemampuan dengan tema, kita harus bisa. Ya kan? Harus bisa bagaimana? Ya bisa membuat program. Program apa? Program web. Di sini kita harus benar-benar kita lihat dari itu dapat ilmu yang kita ambil dari dosen yang mengajar. Nanti ilmu itu bisa bermanfaat kepada adik-adik. Kenapa? Nanti ilmu itu bisa dikembangkan kepada adik kami di bawah. Jadi adik kami di bawah itu bisa menjelaskan bagaimana pengembangan daripada program itu. Ya. Jadi kita di semua ini kita jangan hanya belajar aja. Jadi selama kita kuliah ini harus belajar sungguh-sungguh. Selesai kamu belajar nanti dapat ilmu dan kembangkanlah ilmu kamu. Coba kamu mengajar. Jadi belajar dan jadi kita kuliah itu benar-benar mencari ilmu. Jadi makanya kita sahabat harus lebih banyak pertanyaan. Karena banyak pertanyaan itu menambah wawasan supaya ada itu juga nanti apa itu program. Ya. Jadi itu saya berikan kepada adik-adik supaya nanti di dalam program-program yang dijalankan nanti seorang dosen kamu bisa katakan apa arti ini, apa arti ini, akan dijelaskan. Dari situlah kita lebih dan berkuasa. Jadi nanti kita gimana jalannya program itu, kita udah paham jalannya program itu. Nanti kalau kamu sudah ada ilmu kamu, nah di situ kamu tuangkanlah kepada adik bawah. Ya, nggak selamanya saya ini jadi dosen enggak. Yang penting nanti ya bisa kami jadi dosen bisa. Tapi belajarlah sungguh dengan program ini. Jadi penyampaian paparan saya ini adalah untuk membuka pola pikir adik-adik supaya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, dimanapun kamu kuliah, yang penting kamu ada niat dan kemauan, maka kamu ikuti. Mudah-mudahan kamu berhasil. Karena itu kuncinya pada diri adik masing-masing. Ya. Niat, kemauan, dan kamu harus bisa menyampaikan aspirasi kepada adik-adik. Nah, kemudian ini program harus menjadi dikuasai. Oke, itu di sini adakah kira-kira dari adik-adik ini untuk bertanya yang lain seperti bahasa yang lain dan bahasa yang nanti, nah nanti mungkin akan lebih jelas lagi diterangkan kembali kepada saya atau dia di sebelah. Oke, Lala, berapa? 5 menit lagi, Pak. Kita langsung kembali, yaitu di sini saya ingin mengungkapkan kembali bahwasanya yaitu di dalam program ini adalah program yang sempurna, yaitu di sini program web ada tadi web berapa? Program web ada berapa? Apa tadi pertama? Web 1,
Kemudian yang kedua, bahwa ya itu di dalam makasihnya program. Jadi adik-adik supaya lebih mengerti kalau kita masih tahap satu, yaitu membuat kok. Jadi kok ini dasar daripada pembuatan program. Sebenarnya kalau kita awal program ini adalah program yang bersifat, tapi kan harus mengetahui dasarnya. Kalau kita nggak tahu dasar, mana bisa kita mengetahui yang benar ada di atasnya. Betul. Jadi itulah supaya nanti lebih mengerti dan memahami untuk program nanti di dalam HTML, kemudian di dalam C++, dan nanti di JavaScript itu bisa. Ya. Kemudian nanti acuannya lainnya ke HP bisa, atau ke program komputer bisa. Karena dari HP bisa masuk di dalam WhatsApp kita, di dalam komputer bisa kita main, kan gitu kan? Ini maka itu lanjut ke ini, saya sampaikan kepada adik-adik, rupanya nanti bisa ada nilainya di terakhirnya pada yang di bawah dasar. Jadi di sini ini yang saya sampaikan, bahwasanya program itu adalah bisa dikembangkan kembali. Jangan nanti kita pas sudah selesai kuliah baru bertanya. Jadi di sinilah kita makanya adik-adik tadi pertanyaan itu bagus karena ini adalah acuan adik apa pengertian dari WhatsApp. Diingat ya, WhatsApp adalah acuan daripada jalannya suatu program. Di dalamnya itu akan dituliskan program yang dibacakan, programnya dituliskan. Jadi hasilnya keduanya itu tidak ada sistem rekayasa artis kopi atau kopi atau bagaimana, ya itu tidak. Jadi hasil dari cara program. Jadi kalian bisa membuat suatu program yang sempurna.